Lo pernah dengar cerita tentang Abu Nawas nggak? Ini salah satu kisah klasik yang nggak cuma seru buat diikuti, tapi juga punya banyak pelajaran yang sangat berharga. Kali ini, gue mau bahas sebuah cerita di mana Abu Nawas berhasil menjawab dua teka-teki yang bikin Raja Harun al-Rasyid pusing tujuh keliling. Tapi, bukan cuma soal jawaban-jawaban cerdasnya aja. Dari cerita ini, kita bisa belajar banyak tentang cara berpikir kreatif, berpikir out of the box, dan cara ngadepin masalah dalam kehidupan sehari-hari. So, mari kita bahas. Jadi, suatu ketika ceritanya baginda Raja Harun al-Rasyid lagi murung banget. Bayangin, seorang raja besar yang biasanya bijaksana dan punya sekudang penasehat, tiba-tiba jadi galau, cuma gara-gara dua pertanyaan yang gak bisa dia jawab sendiri. Gak ada satupun dari menteri dan penasehatnya yang bisa kasih jawaban memuaskannya. Sampai akhirnya mereka memanggil Abu Nawas, si cerdik yang sering banget bikin orang terpukau sama pemikiran-pemikirannya yang unik. Pertanyaan pertama dari baginda yaitu tentang batas jagat raya ciptaan Tuhan. Kita aja dengan segala kemajuan teknologi masih gak bisa benar-benar jawab pertanyaan ini. Tapi Abu Nawas dengan tenangnya bilang bahwa batas jagat raya itu ada di dalam pikiran manusia. Dia jelasin bahwa keterbatasan pikiran manusia bikin kita gak akan pernah tahu batas dari sesuatu yang gak terbatas. Baginda pun mulai tersenyum, puas dengan jawaban Abu Nawas. Lalu dia lanjut ke pertanyaan kedua, mana yang lebih banyak jumlahnya, antara bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut? Abu Nawas jawab dengan yakin kalau ikan-ikan di laut lebih banyak. Alasannya, ikan-ikan terus-menerus ditangkapi, tapi jumlahnya tetap banyak, Pak. Sedangkan bintang-bintang nggak pernah berkurang, karena mereka nggak pernah rontok. Dan dari dua jawaban ini, baginda yang tadinya galau langsung plong, Pak. Akhirnya, baginda ngasih hadiah buat Abu Nawas dan istrinya. Di dunia yang kompleks seperti sekarang ini, gak ada satu jawaban yang benar untuk setiap masalah. Makanya, perspektif jadi kunci penting dalam memecahkan masalah. Seperti Abu Nawas, dia gak takut buat ngelihat masalah dari sudut pandang yang gak biasa. Coba bayangin, gimana kalau lo punya masalah yang gak kunjung selesai? Lo udah nanya sana-sini, udah nyari solusi dari berbagai sumber, tapi tetap aja gak nemu jawaban yang pas. Mungkin yang perlu lo lakukan adalah berhenti sejenak, mundur, dan lihat masalah itu dari perspektif yang berbeda. Bisa aja jawaban yang lo cari udah ada di depan mata, tapi lo gak nyadar karena lo cuma fokus di satu sudut pandang. Contoh konkretnya, misalnya lo lagi bingung gimana caranya biar bisa produktif di tengah-tengah kesibukan. Banyak orang bakal bilang lo butuh manajemen waktu yang tepat nih. Yap, tapi gimana kalau masalahnya bukan di manajemen waktu, tapi di manajemen energi? Ketika lo mulai ngelihat masalah dari perspektif energi, lo mungkin bakal nemu solusi yang gak pernah lo pikirkan sebelumnya. Abu Nawas gak pakai penjelasan yang rumit atau filosofis banget buat jawab pertanyaan baginda raja. Dia pakai logika sederhana yang bisa dipahami sama siapa saja, dan itu powerful banget. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali ngelihat sesuatu yang terlalu rumit. Padahal, mungkin solusinya justru ada di hal-hal yang simpel. Misalnya, dalam pekerjaan atau studi, kadang kita ribet banget mikirin cara ngerjain tugas atau project. Padahal, kalau kita balik ke hal-hal dasar dan pakai logika sederhana, tugas itu mungkin bisa kelar dalam waktu cepat. Contoh lain, pas lo lagi berdebat atau diskusi sama temen, kadang kita terlalu fokus buat ngebuktiin argumen kita sendiri, sampai lupa buat dengerin dan memahami sudut pandang orang lain. Padahal, dengan logika sederhana, kita bisa nemuin titik temu yang bikin semua pihak itu seneng. Satu lagi yang penting dari cerita ini adalah keberanian Abu Nawas buat berpikir berbeda. Di saat orang lain mungkin bakal takut buat ngasih jawaban yang gak biasa,
Abu Nawas justru dengan berani mengungkapin pemikirannya yang anti mainstream. Dan justru itu yang bikin dia dihargai, Pak. Dalam kehidupan kita, gak jarang kita merasa takut buat berpikir atau bertindak beda dari orang lain karena takut dijudge atau gak diterima. Padahal, ide-ide yang paling inovatif biasanya justru datang dari pemikiran yang beda, Pak. Jadi, keberanian buat berpikir beda itu penting banget, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh persaingan. Misalnya, lo lagi mikirin ide bisnis atau proyek baru. Ide lo mungkin bakal kelihatan aneh atau nggak biasa di mata orang lain. Tapi, kalau lo yakin itu punya potensi, kenapa nggak dicoba? Siapa tahu itu justru ide yang bikin lo sukses. Dalam cerita tadi, Abu Nawas ngomong soal keterbatasan dan ketidakterbatasan. Ini konsep yang menarik banget kalau kita mau bahas lebih dalam. Di satu sisi, manusia itu punya keterbatasan, Pak, baik secara fisik maupun secara mental. Tapi, di sisi lain, kita juga selalu berusaha melampaui batasan-batasan itu. Gue jadi kepikiran dalam hidup ini, kita sering banget dihadapkan sama batasan-batasan. Baik itu dari lingkungan, masyarakat, atau bahkan dari diri kita sendiri. Tapi, justru di sanalah tantangannya. Gimana caranya kita bisa terus berkembang dan melampaui batasan-batasan itu? Misalnya, keterbatasan dalam waktu. Kita semua cuma punya waktu 24 jam sehari. Tapi, gimana cara kita memanfaatkannya bisa bikin perbedaan besar. Atau keterbatasan dalam pengetahuan di mana kita nggak mungkin tahu segalanya. Tapi kita bisa terus belajar dan ngembangin diri, Pak. Terakhir, ada pelajaran tentang menghargai kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Kadang, kita terlalu sibuk ngejar hal-hal yang besar dan rumit, Pak. Sampai lupa bahwa kebijaksanaan seringkali justru ada dalam hal-hal yang sederhana. Abu Nawas nggak pakai teori-teori rumit atau istilah-istilah keren buat menjawab pertanyaan Baginda Raja. Dia cuma pakai akal sehat dan logika sederhana. Dan itu udah cukup buat Baginda Raja. Di kehidupan kita, kadang kita juga balik ke hal-hal yang sederhana buat nemuin kebijaksanaan. Entah itu dalam cara kita menjalani hidup, cara kita berinteraksi sama orang lain, atau cara kita menyelesaikan masalah. Kebijaksanaan nggak selalu harus datang dari sesuatu yang besar atau rumit, tapi bisa aja dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Jadi, dari cerita Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid, kita belajar banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Mulai dari pentingnya berpikir kreatif, memahami kekuatan logika sederhana, sampai keberanian buat berpikir beda. Kita juga diajarin tentang bagaimana cara menghadapi keterbatasan, menghargai kebijaksanaan dalam kesederhanaan, dan pentingnya perspektif dalam memecahkan masalah. Semoga dari cerita dan diskusi ini, lo bisa dapat insight baru yang bisa lo terapin dalam kehidupan lo. Ingat, gak ada masalah yang gak punya solusi, asal kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang tepat dan berani buat berpikir beda. So, jangan takut buat jadi kreatif dan eksplorasi pemikiran lo sendiri. Sampai jumpa, wait and see.